Oke, di video kali ini gue bakal bahas si Itel RS4 yang satu ini cuy. Handphone yang satu ini boy, gue udah bahas kemarin ya. Kalau nggak salah kemarin sih videonya seharusnya gue upload. Dan gue bilang handphone ini salah satu performa yang oke dibandingkan handphone-handphone lainnya. Nah, khusus untuk perbandingan Itel-Itel lain ya, Itel-Itel lain yang harga 1 JT-an ya, 1 GT, 1 GT-an gitu lah. Itel yang satu ini menurut gue yang one of the best untuk dari sisi performanya. Yang pertama, lu tuh dikasih layar yang menurut gue upgrade ya. Biasanya tuh gue kalau megang Itel tuh selalu komplain gitu, kok enak gitu dimasuk, nggak, maksud gue kok kurang gitu layarnya ya kan. Nah kali ini Itel yang satu ini ada bau-bau gamingnya boy ya kan. Dan gue yakin lu udah pada tahu lah nih handphone kayak gimana performanya. Tapi karena gue penasaran, ada gambar-gambar gini yang di dusnya. Nah, gue bakal tes gaming di video kali ini. Dan ngomongin soal kamera, bakal gue buat video terpisahnya untuk kamera. Dan kameranya gue juga takjub ya. Kayaknya si Itel ini melakukan upgrade yang lumayan ya. Dari sisi layar, kamera, baik dari sisi nggak gembar-gemborin RAM lagi ya kan. Dan intinya performanya lebih jos lah. Nah, di video kali ini gue langsung ngetes buat PUBG. Handphone ini yang lu lihat ya, gue ngegame agak terasa lag patah-patah karena gue sambil screen record ya. Aslinya gue ngegame pakai handphone ini masih lumayan enak. Perbandingannya gini, gue sambil cerita aja ya. Lu bisa lihat visualisasinya, gue sambil cerita. Tapi lu perlu notice ya, lu harus notice handphone ini lebih berat ya, gue screen record. Karena saat ini gue ngegame sambil screen record ya. Gue sambil screen record, jadi memang agak sedikit heavy ya, agak sedikit berat penggunaannya. Nah, singkat cerita, kalau handphone ini dibandingkan dengan Samsung, gue lebih pilih si Itel RS4 ini yang lagi gue bicarain ini, lagi kita gibain ini lah di video ini. Kenapa? Karena jauh banget performanya. Lu kalau beli Samsung yang harga-harga under 1,5 juta, kayak 1 juta lewat sedikit gitu, itu lu jangan ngarap ya buat main sebuah PUBG ya. Menurut gua untuk daily aja Samsung itu bakal agak sedikit berat, apalagi penggunaan yang udah lumayan lama ya. Misalnya lu udah pakai HP Samsung harga 1 jutaan itu sekitar 1 tahun atau 6 bulan lewat ke atas. Otomatis tuh apps tuh file-file pada penuh-penuh tuh biasanya, chat-chat ya, history chat, web browse dan lain-lain lah. Handphone itu kalau dipakai daily agak berat, apalagi dipakai ngegame ya, meledak tuh HP. Nah, sedangkan si Itel ini sedikit upgrade performanya boy, sedikit berbeda gitu. Itu yang gue rasain ya. Dengan harga yang sama gitu. Ketika gue megang si Itel RS4 ini, entah kenapa kayak ngerasa lebih happy aja gitu gue ngeliatnya, ketimbang gue megang si Samsung gitu. Samsung harga 1 jutaan banyak kalau mau disebut nih. Misal Samsung Galaxy A30 yang mulus full set, atau yang batangan misalnya Samsung Galaxy A50, A50s misalnya yang RAM tertinggi, gigabyte tertinggi, atau harganya mulai mirip-mirip sama ini misalnya si Itel ini. Contoh kayak Samsung Galaxy A51 misalnya, beda jauh menang Itel, performanya menang si Itel yang satu ini ya kan. Biasanya gue kalau megang Itel langsung gue maksud gue biasanya gue kalau megang Itel abis itu langsung gue pakai, itu kayak ada aja gitu ocehan gue ya kan, kayak apa sih ini RAM gede doang gitu, selalu gitu gue. Tapi ini enggak. Nah di sini lo bisa lihat ya, gue ngegame pakai handphone ini. Yang gue nggak suka pakai HP ini saat ngegame, lo mau tau apa? Iya, sambil screen record gitu. Tapi karena gue pengen ngasih tau ke lo gitu, bahwasanya handphone ini masih lumayan bisa gitu diajak buat ngegame gitu. Jadi bukan masalah tampilan kotaknya doang yang ada gaming-gamingan ya. Cuman gue lebih lebih menyarankan kalian kalau buat beli si Itel RS4 ini sebenarnya sejatinya bukan buat ngegame, melainkan untuk dipakai daily gitu. Ini jujur ya. Gua nggak ada yang gue tambah-tambahin, nggak ada yang gue kurang-kurangin. Lo tuh kalau pengen HP daily ya, cari yang HP terserah. Lo mau kastanya mid range ya, mau yang entry level atau flagship atau mantan flagship. Lo cari handphone yang memang ada aura-aura gamingnya. Terus handphone itu jangan lu pakai buat ngegame, tapi lu pakai buat daily. Nah, handphone kayak gitu nggak bakal nyusahin lu untuk pemakaian. Lu harus lihat juga track recordnya, apakah handphonenya gampang matot, chipsetnya apa yang digunain ya kan, dan lain-lain. Nah, menurut gua untuk kasus si RS4 ini nggak ada dan nyaman-nyaman aja. Dan selama gua pakai beberapa minggu, entah kenapa gua pengen menjadikan handphone ini sebagai HP kedua gue. Tapi sayangnya HP kedua gue saat ini adalah Poco M5s. Gue belum selesai dengan handphone itu, jadi
gue masih pakai si Poco dulu. But by the way, sambil lu dengerin cerita gue, lu gimana ngeliatin gue ngegame pakai si Itel ini? Ini sambil screen record loh boy, sambil screen record dan beberapa apps ya masih ada di background appsnya ya. Dan ini kalau dibikin clean appsnya, dibersihin dulu tanpa screen record, jauh lebih enak lagi. Dan untuk dipakai daily jelas ya, lu bisa lihat ya, main PUBG aja masih bisa selanjai ini, masih lumayan lanjai, meskipun ada kayak patah-patah tipis-tipis. Dan lu harus sadar diri, ini harganya 1 jutaan boy. Tapi apalagi dengan apa yang lu lihat ini, apalagi dipakai daily, itu nggak ada apa-apanya boy. Kayak lu buat buka WA, lu buka Shopee misalnya, Tokped ya, scrolling TikTok, lihat yang montok-montok kayak gitu-gitu tuh enjoy banget pakai handphone yang satu ini. Dan yang gue sukanya apa ya, ketika gue ngegame pakai HP ini, memang si Itel itu nggak ngasih kayak improve terhadap jenis layar ya, udah AMOLED kek ya kan, apa kek gitu yang bening-bening gitu ya kan, atau edge gitu, enggak, ini bukan varian yang seperti itu, bukan varian yang shimmer. Ini handphone bener gue lumayan badak ya, dengan desain yang gak loyo ya, ditaruh dikit gampang baret, enggak, ini handphone gak kayak gitu karakternya. Setelah gue coba pakai, handphonenya kalau lo pakai agak jorok juga gak gampang lecet HP-nya. Itu gue suka banget dengan tipikal handphone kayak gitu. Dan yang paling penting baterainya awet banget cuy, baterainya awet banget. Handphone ini bagi gue ya, untuk dipakai daily tuh lebih cocok ketimbang buat ngegame. Karena lu harus tahu ini harga 1 jutaan, lu pengen nge-PUBG smooth halus parah ya, berarti lu harus dibawa ke psikiater gitu ya. Harus bawa ke psikiater tuh otak lu tuh, kayak kurang mikir gitu, anjir. Ngegas banget gitu gue. Dan selebihnya yang gue suka sama handphone ini selain layar dan performa di harga 1 jutaan, yang gue suka dari handphone ini speaker ya. Speakernya kemarin kan gue udah cerita ya, speakernya itu bukan speaker ini ada 2 ya, speaker bawah sama speaker atas. Nah biasanya handphone itu speaker atas itu manfaatin lubang dari speaker telepon. Ini enggak. Ini speakernya benar-benar keluar di lubang-lubang bezel lah. Jadi di bagian bawah itu ada lubang di bezelnya untuk speaker bawah. Begitu juga di atas. Jadi ketika lu nonton video atau ngegame, itu suaranya balance gitu. Suaranya balance. Nah kalau buat handphone kayak handphone flagship ya wajar, speaker misalnya kayak iPhone gitu, dia speaker bawahnya lubang-lubangnya ada di bezel, speaker atasnya dia numpang sama speaker telepon, wajar tapi tetap enak. Kenapa? Karena dituning ulang, audionya itu dituning ulang sama pabrikan ya, jadi biar rata gitu suaranya. Cuman kebanyakan HP-HP murah yang speakernya 2 gitu, atas bawah, dan yang atasnya itu numpang sama speaker telepon, HP-HP murah itu suaranya tuh kayak miring gitu, kayak gede sebelah, kecil sebelah. Nah itu sering terjadi tuh di HP-HP murah. Nah karena Itel tahu mungkin masalah hal seperti itu, makanya lubang speaker atas dia nggak manfaatin lubang speaker telepon, melainkan keluar dari bezel. Jadi nadanya, tune-nya tuh sama gitu, atas bawah tuh stabil gitu. Lu mau nonton vertikal, horizontal, suaranya stabil, dan itu gue suka banget. Dan kemarin gue juga udah kasih lihat ke lu semua ya videonya. Intinya buat lu yang belum nonton video, lu cek dah, ada di deskripsi gue taruh video first impression gue terhadap si Itel RS4 ini. Jadi biar lebih detail, itu udah gue taruh first impression gue di situ. Gue bilang ini layar enak, speaker enak, itu gue tes semua, gue kasih lihat semua ke lu semua ya. Jadi kesimpulannya, handphone ini apa bang? Lu bikin video ini. Yang pertama gue pengen ngasih lihat ke lu bahwa handphone 1 jutaan ini buat ngegame masih oke gitu. Kalau Itel yang seri-seri harga 1 juta atau under 1 juta yang lain, itu udah koit boy. Udah jangankan buat ngegame ya. Gue tuh buat makainya aja kayak udah males-malesan gitu. Kalau ini, gue masih niat gitu bikin konten ngegame gitu. Tandanya apa? Tandanya enak gitu. Kalau HP-nya nge-lag, gue kagak niat cuy bikin konten-konten begini ya. Karena pertama, gue harus effort download aplikasinya dulu ya. Tahu sendiri PUBG, update sana update sini, loading. Gue harus effort ngegame dulu ya. Dan permainannya harus apik ya, nggak bisa gue asal gitu. Karena kalau asal gue nggak bisa panjang durasinya buat ngegame, dan gue nggak bisa kasih lihat ke kalian performanya jadinya. Terus yang ketiga harus screen record ya, screen record terus harus diekspor lagi. Intinya ribet, bikin konten kayak gini agak ribet ya. Sedangkan kalau bikin video cuman HP tok aja, itu cuman footage yang udah ada gue gabung-gabungin terus gue voice over. Lu tau lah channel gue kayak gimana. Nah ini tandanya gue effort bikin ini, tandanya handphonenya memang benar-benar enak gitu. Mungkin lu penasaran gitu, benchmarknya berapa kalau dibandingkan dengan iPhone, lebih kencang dari iPhone mana. Masih gue taruh lebih detail ya, detail ada di deskripsi deh gue taruh. Intinya kalau lu
punya duit gitu kayak cuman 1 jutaan, tapi lu nggak mau repot gitu, abang gue beli iPhone atau beli Android atau beli apa nih, budgetnya 1 juta nih buat HP kedua atau mungkin buat HP utama gitu, tapi memang gue lagi kere nih budgetnya kayak cuman 1 juta. Salah satu jawabannya ya si HP Itel ini. Dari bentuk memang ada aura-aura gamingnya, cuman ketika lu megang handphone ya kagak ada kesan-kesan gamingnya gitu, kayak handphone casual pada umumnya lah, kayak normal, HP-nya kayak normal gitu, nggak ada rainbow-rainbownya, nggak ada RGB-RGB-annya, nggak ada lekukan-lekukan tajam kayak aura-aura gaming yang lancip-lancip, nggak ada. Handphonenya itu bener-bener kalem gitu. Tapi dari sisi performa dia jauh di atas rata-rata Itel-Itel yang murah meriah pada umumnya. Dan handphone ini dibandingkan dengan Redmi, dengan Samsung di harga yang sama kalau kita lihat, gua lebih milih ini. Yang pertama nggak hanya performanya, yang pertama itu layar sama kameranya ternyata di-upgrade juga sama Itel. Tapi untuk kamera nanti gue bakal buat video terpisah ya. Karena video kalau digabung gue bahas performa kamera itu bakal panjang 20 menit, kayak males banget gue uploadnya, dan gue yakin lu pada nggak nonton juga. Intinya lu bisa lihat sendiri gue ngegame udah berapa menit nih, udah lebih dari 10 menit ya, dan ini enak banget. Nah sekarang kita balik ke performa baterai. Untuk performa baterainya sendiri, gue rasa handphone ini baterainya sekitar 2-3 kali lipat lebih awet ketimbang baterai iPhone 7 cuy. Jadi lu bayangin ya, dengan harga yang sama kayak iPhone 7 ya, mirip-mirip kayak gitu, lu dapat performa yang baterainya lebih awet 3 kali lipat gitu. Dan handphone ini juga lebih kenceng ngecasnya, udah fast charging juga ya kan. Jadi menurut gue udah all package sih, udah all package. Kalau lu ngarep iPhone jadul gitu, lu buat pakai daily, saran gue lu harus pikir-pikir ulang dah, apakah worth it itu, ya kan? Tapi kalau lu beli iPhone jadul buat secondary, atau memang lu cuma nyoba-nyoba doang, baru pertama kali pakai iPhone takut nyesel, nanti kalau nggak cocok, lu langsung jual lagi, balik lagi ke Android. Beli iPhone jadul masih oke-oke aja. Cuman kalau lu mau terapin semua data lu, kerjaan lu, daily lu pinin ke iPhone jadul, lu harus pikir-pikir dulu sebanyak apa penggunaan lu terhadap handphone. Karena rata-rata iPhone jadul itu performanya benchmark. Gue bicara benchmark, itu bukan jadiin patokan juga. Itu rata-rata udah di bawah 500.000 semua tentunya. Di bawah 500.000 semua, dan di mana itu baterai performanya biasa saja ya, handphonenya juga udah nggak dapat updatean iOS terbaru ya, jadi bisa lo bayangin lo bakal terkekang dengan iPhone seri-seri lawas seperti itu. Dan banyak opsi ya, contohnya kayak bisa lo pilih Poco yang performanya masih oke, Itel RS4 yang lagi gue pakai buat ngegame ini, itu banyak banget pilihannya. Dan ya udah, mungkin sampai di sini video gue ya, ini udah 12 menit durasinya biar nggak kepanjangan. Intinya handphone ini dipakai ngegame masih lumayan oke. Cuman gue punya rekomendasi game yang paling oke buat handphone ini. Kalau lu main kayak Free Fire, ini masih lumayan lebih enak di handphone ini. Dan menurut gue, buat lu yang mungkin ada kepikiran, gue pengen bang beli HP Android 1 jutaan buat backup kerjaan gue, terus buat daily driver, tapi gue nggak suka ngegame. Salah satunya si Itel RS4 yang lagi gue bicarain ini. Ini enak banget handphonenya, performanya oke. Gue bisa bayang-bayang mungkin handphone ini bisa dipakai ya sekitar 1-2 tahun ke depan masih oke lah. Cuman lu harus bisa manajemenin storage lu ya. Jangan terlalu full memorinya. Karena kunci dari sebuah handphone awet itu, pertama lu jaga baterainya biar tetap sehat. Jaga storage-nya jangan terlalu full terus. Dan yang paling penting, aplikasi-aplikasi yang tidak terpakai, lu harus rajin juga buat cek ya. Jangan ada numpuk-numpuk tuh story nggak jelas, ujung-ujungnya memori penuh, dan itu bikin handphone baterai lebih boros dan lain-lain. Ya udah kepanjangan video gue. Intinya untuk performa di budget 1 jutaan, ini adalah salah satu Itel paling kenceng yang pernah gue pegang.